Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Coba untuk mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Cukup kita mati aja. Doa selesai. Oke, untuk hari ini semuanya masuk semua. Apa ada yang masih sibuk kerja atau nggak masuk sakit? Ada. Oke, sebelumnya di sini sudah mempelajari Al-Quran hadis tentang apa sebelumnya? Ada yang masih ingat? Hukum tajwid. Hukum tajwid? Ya. Sepertinya salah. Sebelumnya kita mempelajari tentang bersyukur. Ada spidol. Oke, hari ini pelajaran kita yaitu meraih kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup yang materialistik, hedonis dan konsumtif. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita kaitkan di sini dengan gaya hidup, menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif. Ada yang tahu itu apa itu? Materialistik, hedonis dan konsumtif? Berupaya-upaya. Berupaya-upaya. Yang lain? Adik-adik, ada yang tahu apa itu materialistis? Apa? Itu ya, Pak. Ya, materialistis ya. Ya, materi. Ada yang lain? Apa itu penjelasan dari materialistis? Mungkin apa? bergantungan dengan fulus. Gantungan dengan fulus. Yang dari laki-laki? Bergantungan. Kalkulasi. Oke, sebelum kita menjelaskan bagian materialistisnya, hedonis dan konsumtif, perlu kita ketahui dulu gaya hidup. Jadi kita di sini dilahirkan dalam keadaan suci, ya, bersih. Tapi sebenarnya kita dilahirkan sudah memiliki potensi buruk dan baik. Tergantung pada kemampuan potensi kita itu menjalani kehidupan yang positif, baik atau buruknya. Kalau kita bisa mampu memahami kehidupan yang positif, kehidupan yang baik, maka kita akan menjalani hidup yang lurus dan jauh dari kesesatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita
menghidupkan potensi kita dengan kehidupan yang buruk, maka jangan kita penuh dengan kesesatan. Nah, sebelumnya di sini ada gaya hidup. Ada adik tahu itu apa gaya hidup? Pola hidup. Pola hidup. Baik. Terus yang lain, yang belakang, yang lagi garuk-garuk kuping. Apa itu gaya hidup? Masih bingung ya? Nah, oke. Jadi di sini gaya hidup itu adalah salah satu ukuran kita itu termasuk golongan yang taat aturan Tuhan atau tidak. Jadi simpel itu ya. Nah, jadi kita kaitkan kepada materi bisnis ini menulis dan positif. Jadi materi bisnis ini kehidupan gaya hidup yang memiliki kesenangannya pada materi. Seperti contohnya apa? Seperti apa? Duit. Ada duit. Kita lebih mengutamakan kesenangan pada kedudukan, kekayaan, kejayaan, ada banyak macam lain yang mengakibatkan kita itu jadi mengemis, mencuri, merampok demi apa? Demi untuk kedudukan posisi kita itu, agar kita itu lebih senang posisinya. Seperti para pejabat ada yang di berita itu korupsi. Jadi dia demi untuk mendapatkan kedudukannya dia mampu berkorupsi. Jadi itu memilih jalan yang buruk. Jalan apa kan? Jalan yang buruk. Jadi itu tidak baik ya, dan ditiru. Nah, padahal Allah sendiri sudah mencantumkan dalam Al-Quran bahwasanya dalam surah Al-Humazah ayat 1-9 itu kita jangan-jangan mengumpulkan harta atau mengumpat, memendamnya yang mengira-ngira bahwa dengan harta itu sendiri akan mengekalkannya, padahal tidak ya. Nanti balasannya akan diazab oleh Allah itu dengan neraka utama. Apa itu neraka utama? Itu nak yang lagi duduk yang sebelah sini, siapa itu namanya? Saking di papitan itu. Saliti. Apa itu utama, tahu nggak? Nggak tahu ya. Nah, jadi utama itu adalah neraka utama, neraka yang membakar tubuh sampai ke hati. Jadi itu balasannya adalah kita berlebihan dalam menggunakan harta. Terus ada hedonis. Jadi artinya pada hedonis itu apa tadi? Jadi memiliki kesenangan pada materi. Materinya seperti uang, Uang, jabatan, kedudukan. Terus kita lanjut kepada hedonis. Ada yang tahu hedonis? Enggak. Saya Pak, Apa itu? tujuan dari hedonis ini hanya kesenangan semata. Mereka mengejar kehidupannya itu hanya untuk bersenang-senang saja. Baik, hampir mendekati. Nah, jadi dapat teruskan. Jadi hedonis ini sebutan bagi orang yang mencari kesenangannya untuk dirinya sendiri. Jadi seperti contohnya membeli suatu mobil, misalnya. Ada mobil harganya 40 juta, tapi dia lebih memilih yang harganya 100 juta demi untuk kesenangan dia sendiri. Ada yang memastikan kesenangannya bahwa dengan berpacaran atau mendapatkan wanita itu dia bisa lebih senang. Nah, itu tidak baik ya. Nah, yang itu bisa menimbulkan gaya hidup yang konsumtif. Apa itu gaya hidup konsumtif? Gaya hidup yang konsumtif. Apa? Apa enggak? Gaya hidup apa?
dia itu yang berarti dan menunggu takdir. Jadi konsep ini dia cenderung lebih memilih ingin memiliki sesuatu tanpa memikirkan orang lain. kebutuhan itu sendiri. Seperti ini, dia mengikuti temannya, oh, ada iPhone misalnya, dia juga mampu, tapi dia tidak membutuhkan iPhone itu, hanya untuk modal gaya-gayaan. Nah itu tidak baik ya, kita beli itu. Seperti ada yang membeli tas untuk kesenangannya, dia beli yang lebih mahal, padahal ada yang lebih murah. Itu lebih membutuhkan juga, tapi dia lebih mementingkan kesenangannya pada hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Seperti mana sudah Allah terangkan dalam surah apa itu, ayat ke-21 surah Al-Ahzab yang bunyinya, ada yang tahu? Tidak. Bunyinya, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kanu ikhwanas syaiton lirabbihim kafuro. Yang artinya, barang siapa yang berbuat boros, maka itu adalah saudara-saudaranya Setan. dan setan itu adalah Teman. mengikat Tuhan. Jadi tidak baik ya kita berlebih-lebihan dalam menggunakan harta demi untuk kesenangan sendiri. Jadi mencari kesenangan itu bukan hanya pada harta untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi hanya di sini kesenangannya hanya dunia semata. Jangan sampai lalai dalam menggunakan harta mencapai tujuan di dunia ini hanya untuk kehidupan dunia, lupa akan kehidupan akhirat. Jadi sebaiknya kita harus lebih waspada lagi ya, apalagi kita orang-orang beriman ini harus taat kepada Allah. Oke, di sini udah paham semua? Insya Allah. Ada yang nggak paham tuh, ada yang perlu dipertanyakan? Tidak. Nah, oke, di sini Bapak akan membagikan kelompok. Ini kamu kelompok sini, kelompok 1, kalian bertiga, kelompok 2, ini kelompok 3. Jadi sini Bapak akan memberikan tugas ke kalian. Kalian kasih contoh yang kelompok 1, contoh gaya hidup materialistis. Yang kelompok 2, hedonis. Yang ketiga, konsumtif. Baiklah, Bapak beri waktu 1 menit, 30 detik aja. Gak usah lama-lama, kan udah kita semua. Ditulis aja di apa Pak? Tadi diskusi aja. Gak diskusikan aja, nanti Bapak tanya satu orang aja yang menjawab. Iya Pak. Oke Pak. Ada yang tahu kan? Sudah tahu kan? Contoh materialistis, hedonis. Udah belum? Udah ya? Oke, sepertinya sudah ya. Coba kelompok 1. Apa itu contoh dari materialistis? Materialistis ini seperti orang itu hanya menganggap kayak kebahagiaan atau kebahagiaan dari sisi materi saja. Contohnya menganggap kebahagiaan itu berupa seperti kayak menyangka atau beranggapan kebahagiaan itu datangnya dari material, seperti contohnya harta, wanita. Oke, baik.
Kasih apa sekarang? Terus kelompok dua tentang apa? Hedonisme. Itu apa contohnya? Yaitu seperti apa? Hedonisme ini contohnya dalam aktivitas sehari-hari, misalnya seorang itu menunjukkan hidup mewah seperti berfoya-foya, tetapi uangnya hasil dari minjam atau gimana gitu. Jadi gaya itu kayak orang-orang kaya pada uangnya minjem gitu. Bagus itu cepat. Kasih apa dulu kelompok dua? Terus kelompok tiga itu gaya itu apa? Konsumtif. Konsumtif itu seperti apa contohnya? Contohnya seperti membeli barang mewah yang tidak perlu seperti melintas, sepatu atau sesuatu yang bermerek ternama yang harganya sangat fantastis. Ya. Gaya hidup ini, gaya hidup konsumtif bisa berdampak negatif seperti meningkatnya hutang dan stres finansial. Oleh karena itu penting untuk belajar mengatur keuangan dan hidup sesuai kemampuan, Pak. Oke, jadi dihidupan sesuai dengan kemampuannya ya, yang berlebihan. Oke, kasih aplaus kepada kelompok tiga. Oke. Berharap Bapak kalian semua sudah mengerti dan pelajaran meraih kehidupan akhirat dengan menjauhkan gaya hidup materialistis, hedonis dan konsumtif. Oke, baiklah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, Iya Pak. Siap, Kak. agar kita terhindar dari gaya hidup yang berlebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak suka Orang yang yang berlebih-lebihan. bagaimana surah Al-A'raf ayat 29. Gimana? Oke, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah. Ya, titip salam sama teman-temannya yang nggak masuk. Nanti minggu depan suruh masuk ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.